Halo semua, saya Soainun Mariana. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil manufaktur yang menguntungkan dan liberalisasi perdagangan sejak 1985. Hasil manufaktur yang menguntungkan mengenai masalah industrialisasi substitusi impor. Yang pertama, ada industrialisasi substitusi impor mulai kehilangan dukungan ketika menjadi jelas bahwa negara-negara yang mengejar substitusi impor tidak dapat mengejar atau ketinggalan dengan negara-negara maju. Yang kedua, industrialisasi substitusi impor tidak berjalan sebagaimana mestinya karena argumen industrialisasi bayi tidak valid secara universal seperti yang diasumsikan banyak orang. Ketiga, negara-negara miskin kekurangan tenaga kerja terampil, wirausahawan, dan kompetensi manajerial dan memiliki masalah organisasi sosial yang menyulitkan negara-negara ini untuk mempertahankan pasokan yang dapat diandalkan dalam segala sesuatu, mulai dari suku cadang hingga listrik. Kemudian yang keempat, dengan substitusi impor gagal memberikan manfaat yang dijanjikan, perhatian beralih ke biaya kebijakan yang digunakan untuk mempromosikan industri. Tabel tersebut menunjukkan bahwa beberapa industri di Amerika Latin dan Asia Selatan dilindungi oleh peraturan yang setara dengan tingkat tarif 200% atau lebih. Tingkat proteksi efektif yang tinggi ini memungkinkan industri tetap eksis, bahkan ketika biaya produksi mereka 3 atau 4 kali lipat harga impor yang mereka gantikan. Bahkan para pendukung argumen kegagalan pasar yang paling antusias untuk perlindungan menentukan tingkat perlindungan efektif yang sangat sulit untuk dipertahankan. Dan yang terakhir, kecenderungan pembatasan impor untuk mendorong produksi dalam skala kecil yang tidak efisien. Selanjutnya, mengenai liberalisasi perdagangan sejak 1985. Dimulai pada pertengahan 1980-an, sejumlah negara berkembang pindah ke tingkat tarif yang lebih rendah dan menghapus kuota impor dan pembatasan perdagangan lainnya. Pergeseran negara-negara berkembang menuju perdagangan yang lebih bebas adalah kisah kebijakan perdagangan selama 2,5 dekade terakhir. Setelah tahun 1985, banyak negara berkembang mengurangi tarif, menghapus kuota impor, dan secara umum membuka ekonomi mereka untuk persaingan impor. Tarif di negara berkembang. Grafik di samping menunjukkan tren tingkat tarif untuk rata-rata semua negara berkembang dan untuk dua negara berkembang penting, yaitu India dan Brazil. Pada grafik tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan dramatis dalam tingkat tarif di kedua negara tersebut. Salah satu ukuran pergeseran dari industrialisasi substitusi impor adalah penurunan tajam dalam tingkat tarif di negara-negara berkembang, yang telah turun dari rata-rata lebih dari 30% pada awal 1980-an menjadi hanya sekitar 10% saat ini. Negara-negara yang pernah memiliki kebijakan substitusi impor yang sangat kuat, seperti India dan Brazil, juga mengalami penurunan tarif paling tajam. Selanjutnya, pertumbuhan perdagangan negara berkembang. Grafik di samping merupakan alur ekspor dan impor negara berkembang, diukur sebagai persentase dari PDB sejak tahun 1970. Seperti pada grafik tersebut, pangsa perdagangan dalam PDB telah meningkat 3 kali lipat selama periode tersebut. Mulai tahun 1980-an, banyak negara berkembang mulai beralih dari kebijakan substitusi impor. Salah satu hasilnya adalah peningkatan besar dalam ekspor dan impor sebagai persentase dari PDB. Dengan sebagian besar pertumbuhan terjadi setelah tahun 1985. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Soainun Mariana.